Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 9E, siswa SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami akan menjelaskan poin 23 yaitu bentuk globalisasi. Kami didampingi oleh guru pembimbing kami yang terhormat yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya SCMSI. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ketua kelompok kami, Nikada Tia Kusumardani nomor absen 30. Wakil ketua kelompok kami, Ida Ayu Wulan Widiantari nomor absen 19. Anggota pertama kami, Farel Tirina Ramadan nomor absen 07. Anggota kedua kami, Made Yuda Januarta nomor absen 28. Anggota ketiga kami, Putu Prabu Satvika Daneswara nomor absen 38. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Bentuk globalisasi. A. Globalisasi bidang budaya. Dengan adanya globalisasi, penyebaran kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia maupun penyebaran kebudayaan kita ke negara luar jelas akan sangat termudahkan. Maka dari itu, kita harus dapat menyaring kebudayaan-kebudayaan yang baik dan masih sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di Indonesia. Namun saat ini, banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokalisasi. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti becak, lokal kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. D. Globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian atau informasi dalam satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antar satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena masih banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. C. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasaran satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Berikut contoh organisasi perdagangan internasional. Yang pertama, European Free Trade Association atau EFTA, yang kedua, European Community atau EC, dan yang ketiga adalah Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Adapun perusahaan yang berskala internasional, di antaranya Pepsi, Cola, McDonald, KFC, dan sebagainya. D. Globalisasi bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Adapun contohnya yaitu penggunaan jaringan internet dan penggunaan satelit komunikasi. E. Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lainnya. Peranan transportasi sangatlah penting di suatu negara. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan berbagai inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Adapun contohnya otomatis dalam mobil, penggunaan radar, mendeteksi kecepatan lalu lintas, dan sebagainya.
Kesimpulan, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Adapun bentuk dari globalisasi terbagi menjadi 5, yaitu globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan yang terakhir adalah globalisasi bidang transportasi.